Assalamualaikum Sobat Football United dengan amatiran ala gue. Semoga semuanya sehat sekeluarga. Ada beberapa informasi yang ingin gue informasikan dari berbagai sumber tentu saja terkait dengan pemain yang dihubungkan dengan Manchester United. Gue ingin mulai dulu dari kabar terkait dengan Ederson ini ya. Jadi pemain tengah asal Brazil memperkuat Atalanta ini dikaitkan dengan Manchester United akhir-akhir ini. Bahkan dari berbagai informasi, misalnya dari jurnalis Nicolo Schira, ini mengatakan bahwa sudah ada kesepakatan nih antara Manchester United dengan Ederson untuk kontrak sampai dengan 2031. Jadi 5 tahun ya, dari tahun 2026 ini. Dan disebutkan bahwa Manchester United sudah melakukan tawaran 45 juta euro untuk Atalanta. Jadi tinggal menunggu Atalanta untuk setuju di angka 45 juta euro. Manchester United sendiri tadi dikabarkan sudah ada kesepakatan dengan Ederson dengan kontraknya. Nah, lalu ada juga informasi dari Suli Talks. Ini mengabarkan ya bahwa Manchester United juga telah melakukan pembicaraan dengan perwakilan dari Ederson melalui pihak tengah ya di dalam beberapa pekan terakhir ini, dan sang pemain ini sangat dikagumi atau disukai oleh Jason Wilcox, dan ini sudah bertahun-tahun. Agennya Andre Curry ini juga mendorong terus pergerakan ini, tapi belum ada situasi yang nyata ya terkait dengan hal ini. Jadi masih dalam tahap pembicaraan terkait dengan Ederson. Oke, gua coba ingin ke, mungkin kalau ada sumber-sumber lain ya, tadi dari Suli Talk sudah gua sampaikan terkait dengan Ederson. Matteo Moretto menginformasikan bahwa Manchester United ini terus mendekati Ederson dan hampir menutup kesepakatan ini. Negosiasi berlangsung dengan sangat baik dan Manchester United terus mendorong untuk mendatangkan Ederson. Sang pemain sudah mengatakan iya atau sepakat untuk bergabung dengan Manchester United. Oke, langsung aja gue bahas dulu ya. Bagaimana situasinya? Menurut gue, pertama, ini kita belum masuk ke bursa transfer musim panas. Artinya apa? Segala informasi menurut gue ya terkait dengan adanya kesepakatan misalnya, ya gue sih tidak percaya hal itu. Kenapa? Ya karena memang belum dibuka bursa transfer ya. Misalnya ada kesepakatan secara personal pun juga gue ragukan itu. Kenapa? Karena sang pemain saat ini sedang berkonsentrasi di klubnya sendiri. Dan menurut gua, walaupun bisa saja melalui agen dan lain-lain ya, saat ini semua tim punya, ataupun tim dan juga individu pemain maksud gua ya, ini memiliki fokus masing-masing. Bahwasanya klub memonitor seorang pemain, sang pemain misalnya melakukan pembicaraan, itu bisa saja dilakukan, tapi untuk menutup pembicaraan tersebut dengan sebuah kesepakatan, kok gue pikir mungkin masih agak sedikit ada waktu gitu ya terkait dengan hal tersebut. Bisa saja itu terjadi, kesepakatan itu terjadi dengan klub, artinya pihak pemain dengan klub. Tapi kalau melihat bagaimana Manchester United saat ini, ya Manchester United juga butuh kesepakatan dengan klub ya, bukan dengan pemain saya tapi dengan klub gitu. Dalam hal ini dengan Atalanta terkait dengan Ederson. Jadi gue masih terus menantikan perkembangannya bagaimana dengan Ederson ini. Tentu saja Ederson ini bukan nama baru bagi Manchester United, sempat juga dikaitkan dengan Manchester United di beberapa periode yang lalu. Saat ini gue ingin beralih ke Tchouaméni. Dari Fabrizio Romano mengatakan bahwa Manchester United ini mengagumi atau menyukai Tchouaméni sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia dan terus memelihara hubungan yang kuat dengan agennya. Walaupun demikian, Real Madrid juga melihat Tchouaméni ini sebagai pemain kunci untuk saat ini dan juga masa depan, dan tidak terbuka saat ini untuk menjual sang pemain. Situasi dengan Valverde ini tidak bisa diartikan ya bahwa ini akan men-trigger pintu keluar. Jadi tidak sesederhana itu keadaannya.
Fabrizio Romano juga menambahkan di sebuah podcast, Tchouaméni ini ada ketertarikan dari Manchester United. Jadi ini dikonfirmasi Manchester United tertarik terhadap Tchouaméni. Dan dia adalah target impian dari Manchester United. Tapi ini tidak berarti kalau Tchouaméni akan ke Manchester United hanya karena dia memiliki pertikaian dengan Valverde. Iya, menurut gua memang tidak sesimpel itu. Tidak sesimpel oke dia ada pertikaian dengan Valverde lalu dia akan keluar. Tidak, menurut gua ada banyak hal ya yang saat ini dinantikan, katakanlah seperti itu. Di Real Madrid misalnya, siapa yang akan menjadi manajer selanjutnya dari Real Madrid, menurut gue ini juga akan menjadi penentu masa depan dari pemain-pemainnya, termasuk juga dari Aurelien Tchouaméni. Jadi konflik dengan Valverde ya ini ada pengaruhnya tapi tidak besar, katakanlah seperti itu, karena gue pikir justru faktor terbesar tuh nanti siapa yang akan menjadi manajer dari Real Madrid. Kalau ini cocok dengan Tchouaméni cocok juga dengan sang manajer, maksud gue ya ada kemungkinan dia tetap akan stay. Tapi sebaliknya jika tidak cocok, ini akan sangat berpengaruh ke karirnya dan juga ke masa depannya. Sehingga untuk Tchouaméni menurut gue saat ini berada sedikit di luar radar pemain yang katakannya memiliki peluang lah ya. Walaupun saat ini Manchester United terus memonitor beberapa pemain termasuk juga Tchouaméni. Gue akan bergeser ke Joshua Zirkzee. Dari Laurie Whitwell mengatakan bahwa saat ini Joshua Zirkzee ini adalah salah seorang pemain Manchester United di mana klub akan mendengar atau membuka ya kesempatan untuk klub-klub lain mendatangkannya di bursa transfer musim panas nanti. Artinya Manchester United terbuka untuk menjual Joshua Zirkzee dan diharapkan memang dana dari Joshua Zirkzee ini akan bisa digunakan untuk operasional di bursa transfer musim panas nanti, khususnya untuk mendatangkan pemain-pemain incaran dari Manchester United. Dan kalau dilihat dari penampilan Joshua Zirkzee sendiri dalam beberapa pertandingan Manchester United, gue tidak hanya melihat ketika Manchester United misalnya kemarin ketika menghadapi Sunderland, tapi di beberapa pertandingan bersama dengan Michael Carrick ya, Joshua Zirkzee tidak menjadi pilihan utama bahkan ya, dan ini menunjukkan kalau menurut gua ya bahwa kalau Manchester United dengan Michael Carrick akan bekerja bersama lagi, maka ya Joshua Zirkzee jelas tidak masuk ke konsep itu, tidak masuk ke rencana dari Michael Carrick. Apa yang terjadi misalnya ketika Šeško cedera, lalu Zirkzee ini tersedia tapi bukan Zirkzee yang dipilih sebagai pengganti dari Šeško, menurut gue hal ini sudah menunjukkan adanya perbedaan ya. Gue tidak melihat Zirkzee ini sebagai pemain jelek, nggak seperti itu. Dia juga memiliki potensi, dia juga memiliki kemampuan, tapi dia datang di Manchester United menurut gue tidak pada saat yang tepat ya. Dia datang bukan sebagai pilihan utama, dan ketika dia datang pun juga situasi di posisi dari Joshua Zirkzee sendiri juga memiliki banyak pertanyaan. Dia bahkan harus akhirnya beradaptasi di posisi lain ya kan, ke posisi gelandang serang. Itu juga sempat dilakukan terutama di periode singkat dari Ruben Amorim, dan saat ini pun mungkin tipe dari Joshua Zirkzee ini bukan yang diinginkan oleh Michael Carrick. Michael Carrick menginginkan profil atau karakter yang bukan Joshua Zirkzee, sehingga Joshua Zirkzee sangat wajar menurut gua Manchester United ini sangat-sangat terbuka ya untuk menjual Joshua Zirkzee, pemain yang saat ini valuasinya ada di angka 22 juta euro. Dan kalau gua pernah bahas di channel ini juga, Manchester United terkait dengan Joshua Zirkzee ini juga harus berhitung ya, dia baru 2 musim dari 5 tahun kontrak di Manchester United, dan dia didatangkan di angka 42,5 juta euro pada saat itu di 2 tahun yang lalu ya, dari Bologna. Sehingga kalau dihitung, maka saat ini untuk menghindari kerugian dari PSR, Manchester United harus melepas Joshua Zirkzee ini di angka sekitar 25 juta euro. Nah, ada tidak klub yang bisa mendatangkan Joshua Zirkzee dengan angka, atau mau ya ingin mendatangkan Joshua Zirkzee dengan angka sekitar 25 juta euro. Pemain yang juga hampir saja lepas di musim dingin kemarin,
karena ada beberapa klub yang juga menginginkan untuk mendapatkan Joshua Zirkzee, tapi pada saat itu Manchester United memilih untuk memblok ya pergerakan itu, sehingga Joshua Zirkzee masih tetap bersama dengan Manchester United, yang akhirnya juga dia tidak mendapatkan menit bermain yang banyak. Dan ya, peluang dia untuk masuk ke skuad Piala Dunia dari Belanda pun juga tertutup ya. Itu situasi dengan Joshua Zirkzee. Dan gua akan bergerak ke informasi lainnya. Bruno Fernandes. Selamat untuk Bruno Fernandes yang menjadi pemain terbaik tahun ini versi Asosiasi Penulis-penulis Sepak Bola ya. Yang menurut gua juga merupakan sebuah prestasi tentu saja bagi Kapten Magnifico Manchester United. Ya, menurut gua FWA Footballer of the Year ini juga merupakan salah satu gelar yang bergengsi. Musim lalu Mohamed Salah yang memenangkan gelar ini, musim sebelumnya ada Phil Foden, lalu ada Erling Haaland sebelumnya, lalu sebelumnya juga ada Mohamed Salah, lalu ada Ruben Dias, nama-nama yang memang memiliki kualitas. Dan Bruno Fernandes untuk pertama kalinya memenangkan gelar ini di Manchester United. Pemain Manchester United yang terakhir kali memenangkan gelar ini adalah Wayne Rooney di tahun 2009-2010 ya. Jadi ini sudah hampir 16 tahun ada pemain Manchester United yang akhirnya memenangkan gelar ini lagi. Situasi yang luar biasa. Dan juga ada kabar dari Simon Stone dari BBC, dengan Manchester United mendapatkan tiket Liga Champions, ada keinginan yang besar dari sisi Bruno Fernandes untuk melakukan pembicaraan terkait dengan perpanjangan kontrak di Manchester United. Manchester United saat ini tidak dalam situasi tidak ingin memperpanjang kontrak dari Bruno Fernandes ya. Tapi mereka juga ingin berhitung dulu nih, terutama dari sisi struktur gaji. Mereka ingin betul-betul teliti ya dalam situasi keuangan ini. Klub jelas sudah mendeklarasikan kalau mereka menginginkan Bruno Fernandes untuk tetap stay di Manchester United lebih panjang daripada musim panas ini. Bruno Fernandes sudah mengindikasikan bahwa setelah musim panas ini nampaknya dia masih akan tetap stay di Old Trafford, dan saat ini pembicaraan berkembang menjadi periode yang lebih panjang lagi di Manchester United. Bruno Fernandes sendiri ya, tentu saja ada banyak kekhawatiran dari sisi fans Manchester United. Misalnya Bruno yang usianya akan bertambah, siapa yang akan bisa menjadi pelapis dari Bruno Fernandes yang saat ini, bukan cuma saat ini, beberapa musim bahkan kesulitan Manchester United ya untuk menemukan pemain yang bisa menjadi pengganti dari Bruno Fernandes. Tapi Bruno Fernandes sendiri pun juga tidak ada ya indikasi dengan bertambahnya usia, bertambahnya periode bermain di Manchester United. Bahkan ketika memasuki periode-periode sulit, dia tidak menunjukkan atau memperlihatkan adanya penurunan kuantitas permainan. Artinya dari sisi ketersediaan dia tetap tinggi. Ini merupakan fakta yang luar biasa karena berapa banyak pemain yang bisa tersedia ya sebanyak Bruno Fernandes ini. Tidak banyak menurut gue. Ini menunjukkan bagaimana profesional dari Bruno Fernandes dan kemampuan fisiknya yang fantastik menurut gue. Lalu dari sisi kualitas ya, dan ini terlihat jelas dari kontribusi Bruno Fernandes langsung maupun tidak langsung di atas lapangan, luar biasa menurut gue. Dan ini tidak menurun seiring dengan berjalannya waktu ya, bertambahnya usia misalnya. Ini tidak menunjukkan adanya penurunan. Ini juga merupakan hal yang luar biasa yang sayangnya tidak dilihat ya. Jadi betul-betul hanya ditutup telinga, ditutup mata oleh para haters Bruno Fernandes yang terus mencari-cari alasan, yang sering sekali alasan itu sebenarnya tidak berdasar dan tidak masuk akal sebenarnya menurut gua. Saya dari amatir, mungkin gua yang salah, tapi itu yang gua rasakan. But anyway, bagi Manchester United untuk memperpanjang kontrak dari Bruno Fernandes sendiri pun juga ya harus berhitung dulu, karena saat ini dengan cabutnya Casemiro misalnya, Bruno ini adalah pemain dengan gaji tertinggi di Manchester United, walaupun kontribusi juga yang paling tinggi ya. Dan gue bisa bilang pengaruh dari Bruno Fernandes ini sangat-sangat besar sekali di permainan Manchester United di atas lapangan, sangat-sangat vital dan juga penting. Tapi untuk memperpanjang kontrak dari Bruno Fernandes, ya seperti dikatakan, Manchester United juga harus berhitung nih terkait dengan struktur gaji untuk bisa misalnya memberikan tawaran angka
yang baru ya terkait dengan gaji untuk Bruno Fernandes. Kita lihat akan seperti apa pergerakan dari Bruno Fernandes dan juga Manchester United ini terkait dengan perpanjangan kontrak. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.